Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Pengantar berita Jemaat, Salam. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 18 Oktober 2020 secara online. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada saat ini adalah Pendeta Pelayanan, Pendeta Rusna Awara STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembacaan Alkitab, Diakon Levita Trisanti, Salam Presbiter, Penetua Trimurti T. Ahad, Liturgos Diakon Alexandro Kandau, Organis Diakon Wahyuni P. Brinda, Song Leader Diakon Wulandari Yesingam dan Krisdes, tim multimedia oleh pemuda Diakon Randy Aningkis, Diakon Dede O. Milano, Saudara Predi Wiguna, dan Saudara Nopendri. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya, bernyanyi
Sidang jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengaku dosa kita dan menerima petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, di mana kami boleh diizinkan kembali bersama-sama bersekutu di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Biarlah melalui persekutuan dan ibadah hari ini, kami boleh memohon kepada Tuhan, kiranya kami diampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena di hadapan-Mu tidak satu pun kami manusia yang benar, tetapi oleh anugerah kasih Yesus Kristus, kami akan disucikan, dikuduskan. Semuanya adalah karena kasih dan kemurahan Allah yang menyelamatkan kami sekalian. Di hadapan-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Dan juga kami mohon oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan pula untuk menjalani kehidupan baru dalam Tuhan, sebagai manusia baru yang diperbaharui untuk boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga demikian kami boleh menjadikan hidup ini berarti bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami saat ini hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, bait yang 1 sampai dengan bait yang ketiga, segala benua dan langit penuh. Dengan bunyi
Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 23, yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kau kasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak dapat orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan mendapatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan lekuk gunung itu dan akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganmu dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu,
agar kami dapat mengerti dan menghayati firman Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa, sumber hidup bagi setiap orang percaya. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22 yang berbunyi demikian, yaitu dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus di dalam dunia ini tidaklah disambut dengan baik oleh umatnya. Justru kalau kita melihat waktu kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, yang pertama-tama menolak kedatangannya adalah umatnya. Seperti dalam firman Tuhan ini juga dikatakan, bagaimana penolakan terhadap kehadiran Yesus Kristus itu adalah satu sikap yang ditunjuk secara langsung, secara terbuka, bahkan dimanapun mereka berjumpa Yesus, mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak bisa menerima kehadirannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gelombang penolakan terhadap kedatangan Kristus dan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia bukan saja datang dari orang-orang Farisi pada masa itu, tapi juga datang dari segala tempat, dari berbagai orang. Penolakan ini tentu adalah karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah
Tuhan yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Penolakan terhadap Kristus ini juga ada karena mereka tidak percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan untuk menjadi raja atas umatnya, menjadi raja atas umat manusia, yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Memang tidak mudah untuk menerima kehadiran Kristus pada masa itu. Karena mereka tidak percaya, maka apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidak ada yang benar. Tidak ada yang dapat mereka terima. Bahkan tidak juga membuat mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang, yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Atas dasar karena tidak percaya ini, maka dikatakan dalam nas kita hari ini, maka orang-orang Farisi pun berusaha untuk mencari kelemahan, mencari kesalahan terhadap Yesus supaya bisa menjatuhkan Yesus dan untuk menyatakan bahwa ia adalah bukan Tuhan. Hal semacam ini terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa menerima kehadirannya. Yesus diserang habis-habisan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yesus, baik itu mujizat yang dilakukannya, kebaikan dan kebenaran yang dinyatakannya, tidaklah bisa meyakinkan, tidaklah dapat membuat mereka menjadi percaya. Sehingga di dalam firman Allah dikatakan bahwa hanya oleh kuasa Roh Kuduslah yang memampukan umat manusia dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus itu. Oleh karena itu hanya oleh kuasa Roh Kuduslah kita bisa menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi saat itu, di mana mereka sepakat untuk menjerat Yesus, seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa tindakan mereka untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan adalah satu perbuatan yang sangat munafik. Dalam ayat 18 yang mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ternyata Yesus mengetahui kejahatan hati mereka yang berusaha mencari kesalahan, yang ingin menjatuhkan Yesus dengan banyak cara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap munafik adalah sesuatu yang sangat tidak baik sekali. Karena sikap munafik adalah sikap yang sangat berpura-pura. Bahkan kadang apa yang diperlihatkan di depan orang bisa berbeda dengan apa yang ia perbuat tanpa dilihat oleh orang lain. Kepura-puraan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Ada orang bisa berpura-pura saleh di depan sesamanya, tetapi sesungguhnya ia tidak melakukan hal-hal yang saleh dalam kehidupannya.
Atau juga bisa berpura-pura baik, atau berpura-pura menjadi orang benar, seakan-akan ia tidak bersalah. Orang-orang Farisi kerap kali ditegur oleh Yesus karena sikap mereka yang sangat munafik ini, yang sangat berbahaya baik bagi mereka dan juga bagi orang lain. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-36, di sana berisi satu peringatan yang cukup panjang yang disampaikan oleh Yesus tentang kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menegur mereka, ia memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti ini. Karena hal semacam ini sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri. Karena mereka atau orang-orang yang munafik itu sama dengan membohongi diri sendiri. Karena ia tidak memperlihatkan hal yang sebenarnya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan sesungguhnya. Karena apapun yang kita sembunyi, apapun yang kita tutup-tutupi, itu bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ia melihat, ia mengetahui segala sesuatunya. Bahkan dalam firman Tuhan ini juga dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia tahu apa yang menjadi rencana mereka, apa yang terkandung dalam hati mereka. Ia mengetahui semuanya. Karena itu tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Justru seharusnya kita membuka diri, menyatakan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya terjadi atas diri kita. Dan kita memohon pimpinan Tuhan itu jauh lebih baik. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kepura-puraan merupakan sebuah kemunafikan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan ini. Seperti dalam firman Allah juga dikatakan, kemunafikan bisa terjadi di mana orang bisa mengelabui sesamanya, misalnya dengan doa yang panjang-panjang misalnya, supaya kedengarannya begitu mantap. Tetapi sesungguhnya apa yang ia ucapkan dalam doa itu diselubungi oleh sebuah kepentingan-kepentingan atau tidak didasari oleh iman. Ini juga berbahaya. Dan Yesus juga pernah mengingatkan hal ini, memperingati, menegur tentang hal ini. Supaya tidak boleh dipraktekkan seperti itu. Mereka berdoa tidak didasari oleh iman, sehingga doa yang diucapkan secara berpura-pura memang akhirnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya. Mari kita lihat apa tujuannya sebenarnya doa bagi orang percaya itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita hayati dalam kehidupan kita. Karena supaya ketika kita berdoa, ya kita memang berdoa sungguh-sungguh. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk kelihatannya mantap misalnya, tetapi betul-betul lahir dari sebuah iman yang memahami bahwa di dalam doa itu ada kuasa Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan umatnya. Seperti dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai ayat 16b itu mengatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia.
Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah itu sebenarnya doa yang benar. Doa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh kita berpura-pura dalam hidup ini. Ya. Berpura-pura rajin berdoa misalnya, membuat doa panjang tetapi tidak dihayati, tidak diimani. Jadi tidak boleh ada terkandung dalam pikiran kita untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk keuntungan-keuntungan kita ya, yang bersifat sementara. Tapi tujuannya adalah melalui apa yang kita kerjakan, kita lakukan adalah untuk menyatakan bahwa kuasa Allah itu betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Demikian juga kita tidak boleh berpura-pura menjadi orang munafik dalam beribadah. Ya, dengan harapan supaya mendapat julukan sebagai orang saleh, tidak boleh terjadi seperti itu. Kita ingat Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi tentang hal ini. Ya, mereka disebut sebagai orang munafik karena ibadahnya juga penuh kepura-puraan. Lalu apa sebenarnya ibadah bagi kita? Ya, ibadah memang harus merupakan bentuk dari ungkapan kerinduan kita untuk bersekutu dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang rutin biasa, tetapi betul-betul kita hayati, kita maknai, kita imani, sehingga kita mampu mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Sebagaimana dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berbunyi demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita ibadah, memang karena kita memahami maknanya. Jadi ibadah kita ini sebenarnya bukan ibadah yang biasa-biasa. Kita bersekutu, kita beribadah. Oleh firman Allah itu dikatakan ada janji di dalamnya. Barangkali ini juga untuk mengingatkan kembali kepada kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi dengan cara kita atau dengan kita beribadah di rumah, maka itu bisa merupakan bentuk ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa kita mampu melihat bagaimana di dalam ibadah, di tengah-tengah keluarga kecil kita, di sana kita memahami bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau mau ibadah, ya ibadahlah di rumah sekarang ini. Ya, sediakan waktu. Kalau tidak sempat pagi beribadah, bisa diatur waktunya mungkin siang atau malam. Usahakan bisa beribadah berkumpul dengan keluarga. Jadi kita harus menerima fakta yang sedang terjadi sekarang ini. Belum bisa beribadah di gereja, tetapi jangan itu menjadi satu hambatan bagi kita untuk mendekatkan diri dalam ibadah kepada Tuhan. Ya. Tetapi inilah kesempatan kita untuk menunjukkan ketaatan, kesetiaan, ketekunan kita kepada Tuhan. Ya. Bahwa kita betul-betul merindukan kehadirannya. Dan kita meyakini bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan hari ini,
di mana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang datang kepada Yesus, walaupun dengan maksud yang tidak baik, yaitu karena ingin menjerat Yesus, tetapi yang mau kita lihat melalui peristiwa ini adalah bagaimana Yesus mau menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini dengan baik. Ini luar biasa. Ia tahu mereka ingin mencobai dia, ingin menjerat dia, ingin mencari kesalahannya dengan pertanyaan apakah boleh orang membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Walaupun Yesus tahu niat jahat mereka, tetapi Yesus mau menjawabnya dengan baik-baik. Dan jawaban Yesus adalah jawaban dalam kebenaran. Ya. Kenapa ia menjawab dengan baik-baik? Ia menjawab dalam kebenarannya sebagai Tuhan adalah karena ia mau memberikan tuntunan kepada umat, kepada kita, kepada umat manusia, ya, bahwa inilah cara yang benar, inilah yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian juga melalui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar dari cara Yesus menjawab ketika kepadanya diberikan pertanyaan-pertanyaan. Ia menjawab dengan baik, ia menjawab dengan benar. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, di masa kini kita juga turut menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Jawaban kita tentu haruslah jawaban yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Yaitu jawaban yang didasari oleh ketaatan, ketekunan, kesetiaan, dan kasih. Supaya demikian kita tidak hidup dalam kemunafikan selama kita masih diizinkan oleh Tuhan di dunia ini. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi dan terhadap berbagai persoalan dunia juga mengajar kepada kita bagaimana kita pun bisa menjawab berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jawaban orang-orang benar hendaknya adalah jawaban yang juga memberikan tuntunan. Apapun yang ditanyakan kepada kita, bahkan juga untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan ini, mari kita menjawabnya dengan memberikan informasi yang benar, memberikan pencerahan, menjawab dengan baik, sehingga melalui jawaban kita, entah itu lewat kata-kata atau lewat tindakan dan perbuatan atau sikap, akan boleh menjadi jawaban atas kebenaran kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kolose pasal 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kita juga tidak lupa bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki kewajiban yang harus kita selesaikan. Misalnya kewajiban kita adalah membayar pajak. Jadi bagi yang belum bayar pajak, entah itu pajak apa saja, mari kita selesaikan karena ini kewajiban. Karena Yesus katakan di sini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apapun kewajiban kita yang masih belum kita selesaikan, mari kita selesaikan dalam bentuk apapun. Ya. Dalam tugas, pekerjaan, atau kewajiban kita membayar apa saja, mari kita selesaikan itu dengan baik-baik. Ya. Supaya perjalanan kehidupan kita menjadi satu perjalanan hidup yang menyenangkan Tuhan dan juga tidak menjadi beban bagi orang lain. Demikian juga kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan, membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Karena itu, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, kita masih harus beribadah mandiri di rumah. Maka kita tetap memiliki satu kewajiban untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan sesuatu melalui persembahan yang kita kumpulkan. Kita harus ingat bahwa semuanya itu dapat dipergunakan. Dan ketika kita memberi persembahan itu untuk rumah Tuhan, maka kita juga ikut ambil bagian untuk membantu pelayanan di tengah-tengah jemaat dan untuk menunjang pekabaran Injil yang dilakukan melalui para hamba-hamba Tuhan. Demikian juga dalam melakukan kewajiban itu, tentu jangan pula kita hanya menunaikan kewajiban kita di dunia ini, tetapi kemudian kita tidak menunaikan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Ini juga tidak baik. Atau juga sebaliknya, kita hanya menunaikan urusan kita dengan Tuhan, kewajiban kita dengan Tuhan, tapi mengabaikan kewajiban kita dengan sesama. Kewajiban kita sebagai warga negara ini, warga bangsa ini, warga masyarakat, itu juga tidak boleh kita abaikan. Karena kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Karena itu marilah kita laksanakan apa diajarkan oleh Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita jawab berbagai persoalan hidup ini dengan memberikan jawaban yang benar. Jawaban yang memberikan tuntunan kepada mereka yang bertanya dan kita menjawabnya. Baik melalui perkataan atau juga melalui tindakan kita sebagai umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan selamat hari Minggu. Salam. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita bersama-sama merendahkan hati kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami, di mana Yesus telah mengajar kami bagaimana menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan dunia ini. Begitu banyak hal yang harus dijawab, dan Yesus telah menjawabnya sebagai Putra Allah yang tunggal, yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan dengan setia kepada mereka yang masih bertanya tentangnya, yang memberikan kesempatan hingga mereka menjadi percaya. Ketika ia tahu bahwa yang bertanya dengan maksud yang tidak baik, Yesus menjawabnya dengan baik dan memberikan jawaban dalam kebenaran. Karena ia adalah Allah yang benar, yang membawa kami dalam kebenaran yang menyelamatkan. Belajar dari semuanya itu Tuhan, kiranya kami juga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Kami boleh dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan ini
dan juga memberikan jawaban-jawaban yang benar atas berbagai persoalan yang dihadapi. Memberikan jawaban yang dapat memberikan tuntunan, jawaban yang didasari oleh kasih, kesetiaan dan ketaatan. Jawaban yang baik bagi sesama. Biarlah Tuhan melalui semuanya itu kami boleh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami juga berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang diri kami sendiri yang sulit kami jawab karena berbagai pergumulan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus kami diberikan jawaban bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan memimpin menyertai kami dan menyelamatkan kami karena anugerah kasih Allah. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam kuasa-Mu mereka dalam keadaan sehat dan baik. Bahkan oleh kuasa Tuhan kepada mereka yang berduka cita dihiburkan. Yang sakit diberikan kekuatan dan kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Bahkan yang tersesat pun Engkau tuntun untuk kembali ke jalan yang benar. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu begitu nyata bagi kami sekalian. Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah kedamaian boleh hadir di negeri ini yang tercermin dalam kebersamaan, saling menghormati dan menghargai, dan selalu mengedepankan atau menciptakan rasa aman dimanapun kami berada. Bapa di sorga, lindungi kami dalam tugas dan pekerjaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami semua tetap dalam keadaan selamat dan baik, karena Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh, roh dan jiwa kami. Diberkatilah gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus gereja terpanggil untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang menuntun umat untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, karena Engkau-Lah yang berkuasa. Dan dengarkanlah doa kami saat ini Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada persembahan syukur. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang disediakan, sebelumnya terdengarkan nats pengantar persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, kita bersatu di dalam permintaan doa, kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil ini telah menghubung hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu.
Berkatilah kami yang akan berikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang disediakan. Jemaat menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 306, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Huang kare gawi aim. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, jemaat diundang menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan.
puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.